Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Bi Agung Maha. Jadi di video kali ini saya akan berbagi sedikit bagaimana cerita saya mulai lolos Poltekkip teman-teman. Jadi teman-teman, pada tahun 2017 lalu, ya 2017 silam, saya itu kan baru tamat SMA. Dari sana saya mulai memikirkan apa yang akan saya ambil, apakah saya akan mendaftar CPNS atau sekolah kedinasan. Nah, pada saat itu saya sempat mendaftar di, PKN STAN teman-teman. Namun, nasib saya masih belum beruntung, jadi saya pada saat itu masih belum lolos untuk mendaftar di STAN. Dan kemudian saya sedikit mengalami, yang namanya frustasi pada saat itu teman-teman. Padahal itu baru percobaan pertama saya dan rencananya saya akan mendaftar di STAN lagi di tahun mendatang, yaitu di tahun 2018. Tetapi teman-teman, saya mendapatkan sedikit, arahan dari orang tua saya yang juga kebetulan pada saat itu adalah seorang pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Nah, pada saat di tahun 2017 silam itu, eee, terdapat rekrutmen besar-besaran untuk instansi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di bagian formasi penjaga tahanan, yang kalau tidak salah pada saat itu teman-teman berjumlah sebanyak kurang lebih sekitar 17.000 ya, untuk seluruh Indonesia kalau tidak salah 17.000 atau 14.000 itu, saya sedikit lupa, tapi kurang lebih di angka di belasan ribu itu teman-teman. Nah, jadi pada saat itu saya benar-benar sangat, antusias sekali belajar teman-teman, karena saya juga melihat dari segi prospek pekerjaannya yang lumayan, terus seragamnya juga yang keren teman-teman, dan juga untuk, gaji dan juga tunjangannya juga cukup. Nah, jadi pada saat itu saya benar-benar antusias belajar, khususnya belajar seleksi kompetensi dasar, yaitu SKD-nya. Karena di tahun 2017 itu sepertinya pertama kalinya seleksi kompetensi dasarnya itu menggunakan, CAT teman-teman, atau Computer Based Test. Nah, untuk sebelum-sebelumnya itu masih, tes tertulis ya teman-teman. Jadi ketika pengumuman skornya itu dia akan ditampilkan langsung secara real time teman-teman. Jadi hal tersebut tidak bisa dimanipulasi sedikit pun. Nah, pada saat tes itu saya benar-benar sedikit grogi teman-teman, karena itu kali pertama saya, tes CAT tersebut teman-teman. Jadi saya sempat juga membeli buku-buku SKD pada tahun 2017 itu, dan juga saya seringnya itu tes-tes SKD itu di website resminya, BKN, yaitu cat.bkn.go.id. Itu nama webnya kalau tidak salah dulu. Nah, saya sering-sering tes di sana, tetapi saya itu sering nilainya itu di bawah ambang batas teman-teman. Jadi saya jadinya pesimis ketika tes itu. Nah, ketika tes itu ternyata benar, khususnya tes di TWK itu teman-teman. Ternyata, benar-benar susah sekali tesnya. Jadi, eee, tesnya itu banyak hafalan, khususnya seperti pasal-pasal itu banyak ditanya teman-teman. Kemudian, eee, pokoknya berisi terkait masa-masa proklamasi, kurang lebih seperti itu kalau tidak salah. Nah, jadi saya banyak kosongkan dulu itu khususnya TWK. Saya jawab dulu TIU dan TKP-nya teman-teman. Kemudian di sisa-sisa waktunya itu saya menjawab sisa-sisa tes TWK tersebut. Nah, akhirnya, eee, sebenarnya saya tidak sempat menjawab semua sepertinya kalau saya ingat-ingat teman-teman. Jadi masih ada beberapa soal dari TWK itu yang ternyata kosong dan waktunya itu udah keburu habis. Jadi waktunya itu habis sendiri, dan tiba-tiba ketika saya melihat skornya itu, saya cocokkan dengan passing grade, ternyata rupanya skornya itu benar-benar memenuhi dan malahan, eee, jauh di atas passing grade itu teman-teman, dan bukan main. Pada saat itu saya senang sekali. Nah, langsung saya setelah tes itu langsung saya pulang dan mengabari orang tua saya. Nah, itulah pertama kalinya, saya, ketika lanjut terus, apa namanya,
dari seleksi kompetensi dasar itu, kemudian jasmani dan akhirnya WPK itu pertama kalinya saya akhirnya lolos menjadi CPNS Kemenkumham di tahun 2017 teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanan saya hingga akhirnya lolos di CPNS Kemenkumham. Nah, itu saya benar-benar sangat senang sekali karena di umur saya yang 18 tahun itu saya sudah bisa menjadi seorang ASN teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Akhirnya setelah saya menjalani proses sebagai seorang ASN dan kemudian dilantik menjadi 100% PNS. Di awal tahun 2019 itu, saya juga sempat disarankan oleh beberapa saudara dan juga mendapat dukungan juga tentunya dari orang tua untuk mendaftar di Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dari jalur PNS. Nah, jadi akhirnya saya itu mendaftar di tahun 2019 teman-teman, di tahun 2019. Namun pada saat itu ternyata kuota dari jalur PNS untuk mendaftar di Poltekip itu yang dicari cuma 10 orang saja. Tetapi saya tetap optimis teman-teman. Nah, akhirnya ketika sudah melalui serangkaian tes-tes tersebut akhirnya hingga pengumuman akhir, saya ternyata masih kurang beruntung teman-teman karena tidak lolos pada penerimaan Catar Poltekip pada tahun 2019 itu. Akhirnya saya tidak berpikir panjang karena ujung-ujungnya saya juga tetap jadi pegawai. Nah, akhirnya di tahun 2020 itu teman-teman, saya menguatkan niat saya untuk yang terakhir kalinya untuk mendaftar lagi di Poltekip itu. Nah, kebetulan juga karena masih ada dukungan dari orang tua. Jadi, kebetulan pada saat itu kuotanya itu adalah 50 orang teman-teman. Jadi, saya benar-benar optimis habis-habisan pada saat itu dan saya lalui serangkaian proses tes-tesnya itu teman-teman. Dan akhirnya puji Tuhan, syukur saya lolos penerimaan seleksi calon taruna Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan pada tahun 2020 itu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti teman-teman bagaimana perjalanan saya akhirnya dari awal menjadi seorang calon pegawai negeri sipil di tahun 2017 itu, kemudian bisa mendaftar di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan lagi dan akhirnya lolos di tahun 2020 sebagai calon taruna Poltekip. Jadi kurang lebih seperti itulah perjalanan teman-teman. Nah, akhirnya saya ini baru kemarin nih di wisuda di akhir tahun 2024 kemarin. Jadi saya sudah menjalani pendidikan yang kurang lebih selama 4 tahun teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itulah pengalaman saya dari awal menjadi seorang PNS dan menjadi calon taruna hingga alumni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ingin mendaftar di sekolah kedinasan maupun CPNS, teman-teman harus tetap semangat. Meskipun pada saat ini teman-teman belum lolos dan teman-teman masih kurang di beberapa bagian atau aspek, teman-teman tidak perlu berkecil hati. Yang penting di tahun-tahun berikutnya umur teman-teman itu masih memenuhi untuk bisa tetap mengikuti serangkaian tes yang diselenggarakan oleh CPNS maupun sekolah kedinasan. Jadi teman-teman, di channel ini saya akan tetap berbagi tips dan trik dan pengalaman saya bagaimana awal bisa menjadi seorang CPNS dan berbagi tips bagaimana bisa lolos di sekolah kedinasan. Jadi teman-teman tetap stay tune di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.